Baik, alhamdulillah terima kasih kepada semuanya. Di sini ada Indana Yova S. Lubis, lebih akrab dipanggil Indan ya. Kemudian ada Veronica. Veronica panggilannya apa, Vero? Apa Vero? Hero aja Pak, nggak apa-apa. Vero. Kemudian ada Trisna, ada Citra dan Zidan ya. Salam kenal dari kalian untuk kalian ya. Kalau saya udah kenal semua ini mahasiswa-mahasiswi saya yang baik-baik semuanya ya, yang aktif-aktif semuanya. Alhamdulillah, terima kasih ya. Kita akan segera mulai eh, obrolan ringan ini sengaja saya buat dari kita oleh kita untuk kita ya. Ini adalah edisi perdana kita. Kita ngobrol aja santai, nggak usah nervous, nggak usah tegang ya. Tujuannya adalah untuk membangun silaturahmi, keakraban, kemudian curhat juga mungkin ya di sini. Kemudian eh, membangun kerjasama dan lain-lain yang bisa kita bicarakan di sini. Oke, yang pertama mungkin karena waktunya kita terbatas, yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini ya, semoga edisi perdana ini menjadi apa momen atau starting point yang bagus untuk memulai langkah berikutnya karena saya sendiri akan mengundang mahasiswa-mahasiswi lainnya untuk bergabung di sini ya. Jadi ini adalah eh, yang pertama sekaligus menjadi starting point ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol. Saya sudah menyiapkan daftar pertanyaannya hanya sedikit saja karena waktunya juga terbatas. Barangkali bisa langsung dijawab ya satu persatu ya. Yang ingin saya tanyakan pertama kali boleh dan bergilir siapa saja. Mungkin dari Indan ya, dari Indan. Indan, mungkin teman-teman di sini dan teman-teman mahasiswa yang lain pengen tahu sih ya, kalau tujuan Indan sendiri menimba ilmu itu sebenarnya apa sih? Mungkin singkat padat saja, nanti akan bergilir ya. Silakan Indan. Halo semuanya. Eh, Ya, saya Indana Yulfasari, biasa eh, dipanggil Indan. Kalau saya sendiri, saya eh, apa ya punya semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu karena menurut saya ilmu itu penting ya untuk hidup kita, untuk masa depan kita, dan bahkan mungkin untuk anak kita nanti selanjutnya luar gitu. biasa. Jadi eh, gak ada kata lelah sih ya untuk bekerja belajar gitu. Jadi ya tetap semangat. Good. Bagus jawabannya ya. Oke, mungkin barangkali Vero, silahkan Vero. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan saya Veronica. Kalau menurut saya, kita penting penting menuntut ilmu adalah agar kita mudah dalam mencari pekerjaan. Itu sih Pak. Ya, baik. Oke, terima kasih Vero. Lanjut ke Trisna. Trisna, silahkan barangkali punya pandangan tersendiri. Apa tujuan Kalau menimba? Mm-mm. kalau menurut saya menuntut ilmu itu penting karena seperti yang dikatakan Einstein, ilmu tanpa agama adalah buta dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Luar Jadi biasa. menurut saya ilmu itu sangat penting untuk kehidupan gitu. Oke, good. Oke, makasih Trisna. Oke, kita lanjut ke Citra. Silahkan Citra, barangkali punya pandangan yang berbeda. Kalau dari saya sendiri, pentingnya untuk menuntut ilmu adalah untuk meningkatkan value dari kita sendiri. Harga dari kita untuk ditawarkan kepada para pembisnis lainnya nanti, gitu Pak, ke tempat pekerjaan mungkin. Oke, keren luar biasa ya, menambah value, nilai tambah buat kita ya. Oke, bagus. Oke, Zidan, silahkan. Kalau dari saya sendiri sih lebih untuk melatih hard skill sama soft skill buat kedepannya hidup kita tuh memudahkan hidup kita gitu. Karena kan zaman itu semakin berkembang. Jadi kalau kita diam-diam di tempat aja, ya kita bakal ketinggalan sama perkembangan zaman. Betul, bagus sekali ya. Jadi kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman supaya kita senantiasa bisa beradaptasi dengan perkembangan perubahan zaman. Bagus, Zidan. Oke,
Jadi di sini semuanya jawabannya bagus. Kemudian pertanyaan kedua saya ya, kira-kira apa kesan dan pesan yang ingin Anda sampaikan selama Anda menimba ilmu? Pesan bebas, kesannya apa saja, ya. Kemudian pesan untuk siapa? Mungkin pesan untuk kawan-kawan kita, pesan untuk Bapak dan Ibu dosen. Ya, silakan. Barangkali ada yang mau sampaikan kesan pesan. Saya sekarang gilir dari kanan ke kiri. Silakan dimulai dari Vero. Vero, kesan dan pesan yang ingin disampaikan Vero selama menimba ilmu ini. Kalau untuk kesannya saya sangat merasa senang ya. Saya asalnya itu dari Kalimantan, di mana di sana itu saya tinggalnya di pelosok desa. Saya bisa merasakan perkembangan di sini itu seperti apa begitu Ya. Pak. Kalau untuk pesannya sih kepada pihak kampusnya lah ya, akademik segala macam gitu. Nah, untuk pelayanan mereka itu agar lebih ditingkatkan lagi supaya mahasiswa merasa nyaman dan tertarik untuk berkuliah di institut STEM. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, Indan. Ke kiri muter ya. Silahkan kesan dan pesan. Kalau kesannya dari saya juga merasa senang sih ya untuk belajar karena rasa ingin tahu saya juga tinggi. Jadi semakin belajar itu semakin pengen tahu dan kayak nggak ada puasnya gitu. Terus kalau untuk pesannya untuk Politeknik lalu ya mungkin sama juga untuk meningkatkan kepuasan mahasiswanya. Terus juga pesan untuk teman-teman yang masih menimba ilmu, jangan pernah lelah untuk belajar, Iya. apalagi menggali ilmu-ilmu yang memang sangat dibutuhkan untuk dunia kerja ya, karena saya sendiri udah terjun di dunia kerja dan sekarang pun kuliah lagi. Jadi hal-hal yang memang udah dipelajarin mau enak mau nggak enak dan pengalaman apapun yang udah kita laluin di setiap harinya kuliah itu nggak ada yang sia-sia gitu. Walaupun kesannya mungkin waktu kuliah itu tugasnya banyak, padahal waktu bekerja itu nanti hal-hal yang kayak gitu tuh bakal tetap dikangenin dan merasa oh iya ya waktu kuliah tuh ternyata tugas yang banyak itu nggak sia-sia. Jadi tuh kita dilatih secara tidak langsung bagaimana menangani berbagai macam pekerjaan di dunia kerja. Gitu teman-teman. Bagus sekali. Makasih banyak Indan ya, sekaligus pesan nih buat Halo, teman-teman Pak. kita nih ada di kelasnya. Oke, lanjut ke Trisna. Silahkan Trisna, kesan dan pesan yang ingin disampaikan barangkali. Kesan dan pesan dalam perjalanan menuntut ilmu, Pak. Iya, betul. Kalau dari saya sih, saya juga punya rasa keingin-tahuan yang tinggi. Jadi saya tuh merasa nggak puas misalkan ada suatu masalah. Rasanya saya penasaran gitu, gimana untuk memecahin masalah ini gitu-gitu. Ya. Dari banyak permasalahan di diri saya sendiri, termasuk juga di masyarakat sekitar. Itu saya ingin sekali kayak mencari rumusan masalah tersebut gitu loh. Wah, luar biasa ya. Jadi sikap ingin tahunya tinggi, bukan kepo ya. Kalau kepo pengen tahu urusan orang. Kalau sikap ingin tahu itu terhadap ilmu ya. Bagus. Luar biasa Trisna, makasih. Oke, lanjut ke Citra. Citra, silahkan. Kalau dari saya sendiri, kesan selama menuntut ilmu itu cukup berlika-liku. Karena ada faktor eksternal dan internal. Di mana eksternal tuh bisa dikatakan orang tua, teman-teman, dan berbagai lainnya gitu ya. Orang tua menginginkan kita menjadi seperti apa, lalu keinginan kita sendiri ingin menjadi seperti apa. Itu akan menjadi suatu problematika yang cukup rumit untuk memutuskan harus seperti apa nanti, harus seperti apa yang harus kita jalani nanti gitu. Nah, ilmu apa yang mau kita pelajari, ilmu apa yang mau kita fokuskan, ilmu apa yang mau kita terapkan nanti sampai di dunia kerja. Dari pengalaman saya sendiri, itu sudah saya alami. Karena saya dengan orang tua, sedikit cerita ya Pak, agak sedikit berbeda keinginannya, jadi ya saya memutuskan untuk mengikuti kedua orang tua saya. Tetapi bukan untuk disesali, karena tadi benar apa yang dikatakan oleh Mbak Indah, bahwa ilmu apapun itu pasti akan kepake nanti ya Mbak ya.
di dunia kerja itu pasti kepake. Dan pesan-pesan saya, walaupun nanti lelah juga harus tetap dijalani. Dan yang namanya ilmu bukan hanya ada di tempat kuliahan, tempat-tempat sekolahan pendidikan, itu tidak seperti itu. Melainkan ilmu dapat dipelajari, dapat diperoleh dari kita bersosialisasi, dari kita berkomunikasi dengan orang, bercerita, lalu kita terjun dengan orang-orang yang anak-anak TK bahkan, atau anak-anak yang sudah kerja, atau orang tua, itu banyak banget ilmu yang bisa kita dapat yang nggak bisa kita dapat di sekolah. Seperti itu. Luar biasa, bagus sekali pandangannya ya yang disampaikan Citra. Betul Citra, setiap hal pasti mengandung sisi positif dan negatif ya. Tetapi yakinlah kalau kita berjalan di hal yang positif untuk kebaikan, ujian apapun insya Allah itu selalu ada hikmah dan bisa dilalui ya. Jadi tetap semangat ya Citra ya. Oke, lanjut ke Zidan. Zidan, silakan kesan dan pesan. Kalau dari kesan saya sih, selama menuntut ilmu itu suatu yang menarik, perjuangan yang menarik dan penuh tantangan gitulah. Tantangan. Iya. Jadi itu kan saya tipe orang yang suka penasaran sama suatu hal. Jadi walaupun suatu hal itu kemungkinan bukan bidang saya atau gimana, saya pasti merasa tertarik dan coba pelajari. Kalau misalnya itu bidang saya, yang menurut saya itu saya bisa masuk, saya bakalan masukin. Kayak sekarang saya kan kuliah sebagai jurusan prodi manajemen informatika. Itu saya tertarik semenjak SMK dan alhamdulillah sampai sekarang saya dalami, walaupun tiap hari itu setiap kuliah rasanya kayak suatu yang menarik karena pelajari suatu yang baru gitu kan. Dan ya emang pusing gitu perjuangannya. Ya, semua rata-rata begitu. Bagus ya, Zidan. Yang penting di mana ada kemauan pasti ada jalan ya. Jangan pernah lelah, jangan pernah putus asa, tetap semangat, tetap menuju ke masa depan, tetap tersenyum menyambut masa depan yang lebih baik. Bagus-bagus jawabannya dan saya senang punya mahasiswa-mahasiswi seperti Anda semua ya, penuh optimis. Kemudian pertanyaan berikutnya nih. Kalau barusan saya tanya kesan dan pesan, mungkin barangkali selama kuliah ada suka dan duka ya, suka dan duka. Barangkali mungkin kita pengen tahu nih ya, apakah sama suka dan duka yang dirasakan oleh setiap mahasiswa atau berbeda. Silahkan saya mulai dari Trisna sekarang, dari Trisna ya, muter. Suka dan dukanya Trisna. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Suka dan duka ini di perkuliahan ya Pak? Betul, di perkuliahan. Jadi kalau di perkuliahan saat ini suka dan dukanya itu misalkan ada seorang dosen yang kan kita bincang-bincang ada di sini ya. Jadi ada dosen yang misalkan hanya peduli akan akademis gitu. Padahal kan kita tuh sebenarnya para mahasiswa tuh yang akan menjadi katalis bangsa gitu loh, di ujung tanduk bangsa kita gitu loh. Gimana kalau misalkan hanya fokus pada akademis, bisa jadi karakter dari mahasiswa juga kan memang berbeda-beda gitu. Kalau saya sendiri lebih seret kalau misalkan dosen itu juga selain peduli akan akademis, juga peduli akan karakter mahasiswanya. Jadi bukan hanya menjadi mahasiswa yang berilmu, tapi juga menjadi mahasiswa yang beretika. Gitu. Bagus ya, pesannya jelas ya, dan saya setuju ya, mahasiswa juga perlu mendapat perhatian ya, karena bagaimanapun ada psikologi mahasiswa bukan hanya ingin mendapatkan ilmu, tapi juga ingin mendapatkan hiburan, mungkin ya, ingin mendapatkan motivasi, pencerahan dari dosen, bukan hanya transfer knowledge, mengajar, tapi juga mendidik ya, membangun etika, moralitas, dan akhlak dan lain sebagainya. Oke, makasih Trisna, bagus. Indan, silahkan Indan. Tadi tentang suka-dukanya. Kalau aku pribadi, dukanya itu sebel kalau dicontekin.
berarti pinter nih, Indah nih. Iya, terus? Sebel kalau dicontekin. Terus? Terus kalau dukanya sih banyak ya, karena banyak banget yang bisa dipelajarin. Salah satunya itu Hmm. tentang rasa percaya diri, terus juga kita bisa lebih mengenal bagaimana karakter teman-teman, bahkan juga dosen, dengan cara ya mengamati secara diam gitu. Oh, orang ini tuh begini, oh, orang itu begitu. Seperti itu sih. Kayaknya kalau aku itu aja, di selebihnya Luar alhamdulillah. biasa. Fine, Oke, Pak. jadi belajar ya secara mandiri mengenal sifat dan karakter orang. Bagus sekali, Indan. Terima kasih. Oke, lanjut ke Vero. Silakan Vero. Suka dukanya? Kalau untuk suka dukanya buat saya itu, untuk dukanya itu kalau kita ini lagi punya ada tugas dari dosen, tugas Hmm. kelompok. Nah, Hmm. ada teman kita itu yang nggak mau ikut kerjain tugasnya itu, Pak. Iya, Itu kerjasama ngeselin ya, banget itu. betul. Iya, benar. Ya, Rata-rata begitu ya. dia tuh cuma mau terima hasilnya doang kayak Ya gitu, Allah. Pak. Ada ya yang begitu Untuk ya. sukanya, kalau untuk sukanya di mana kan nggak semua mahasiswa tuh seperti itu. Jadi kita bisa lebih mengenal banyak orang, Hmm. punya teman dan rekan yang baik gitu. Oke, jadi iya betul itu hal yang umum yang dirasakan teman-teman mahasiswa seperti itu ya. Jadi mencerminkan pendapat umum nih, Vero. Makasih, Vero. Silahkan lanjut, Citra. Suka dan dukanya gimana? Dukanya kebetulan kita ini juga mengalami namanya belajar online ya Pak. Mm-mm. Nah, dari belajar online ini kita kadang kurang mengerti apa yang Hmm. disampaikan dosen karena fokus kita kan juga terbagi-bagi yang di rumah ya Pak. Iya, iya, betul. Yang juga mau fokus juga di depan laptop juga nggak sefokus dalam kelas gitu Pak. Jadi Mm-mm. yang saya rasakan dari segi online ini memang cukup rumit ya untuk memahami materi-materi secara daring gitu Pak, Betul. dibandingkan harus harus bertemu tatap muka di kelas gitu. Kalau Hmm. sukanya ya pastinya menambah pengetahuan kita. Ya, Jadi kita bisa setingkat dua tingkat lebih tahu daripada betul. teman-teman kita yang belajar gitu sih Pak. Betul, betul. Oke, saya setuju ya, Citra. Makasih, betul itu memang semua merasakan hal yang sama yang dirasakan kita. Oke, barangkali Jidan, ada pendapat lain? Kalau saya pribadi sih, kalau dukanya tuh kan di kampus tuh kita mengenal banyak orang ya Pak. Hmm, Kadang-kadang kan sifat orang tuh berbeda-beda. betul. Terkadang tuh kayak saya kurang serk sama dia gitu, kurang cocok rasanya kalau ngobrol sama dia tuh. Ah, Kadang kayak nggak ada nyambung, perasaan kurang seneng gitu. kurang Kadang-kadang dia nyaman. kayak entah bercanda kelewatan atau gimana gitu kan. Ya, Dan kalau dukanya juga waktu pernah kan dosen gitu ya Pak. Maksudnya kadang-kadang kan namanya mahasiswa kan kalau dia dosen yang ngajar nggak semangat, kita kan nggak semangat juga gitu ya Pak ya. iyalah. Kadang-kadang kita kebawa ngantuk atau gimana gitu. Ya, jadi gitu ya Pak. Ya benar. Kalau dari sukanya sih kan kalau di kampus kita ketemu orang bermacam-macam, berbeda-beda, entah dari suku yang beda atau dari wilayah-wilayah yang beda. Ah, Jadi kita kayak lebih mengenal karakteristik orang masing-masing gitu. statistik Kita ya. jadi kayak lebih mengenal orang lain, bisa lebih memahami cara bersosialisasi gitu sama orang lain. Iya, Itu aja sih Pak. betul. Jadi dengan datang ke kampus, kita merasa tidak lagi sendiri kan? Ada teman-teman kita yang saling melengkapi, saling mendukung, saling membangun semangat, membangun kerjasama dan lain sebagainya. Setuju saya. Oke, tinggal eh, satu pertanyaan lagi. Yang terakhir yang ingin saya tanyakan adalah harapan dan cita-cita Anda. Ya, silakan saya mulai dari Citra, dari Citra. Silakan Citra, harapan dan cita-cita ke depan bagaimana? Harapan saya tentunya menjadi wanita yang sukses, Ya, baik dalam keluarga, agama, dan karir. ya, Juga harapan saya semoga pelayanan akademik dan para pengajar tetap sehat selalu dan selalu meningkatkan meningkatkan skill dalam memberikan pengajaran kepada
para mahasiswa ataupun pelajar lainnya. Oke, terima kasih ya Citra. Amin ya rabbal alamin. Harapannya semoga terkabul. Kemudian lanjut ke Zidan. Zidan muter lagi ya ke kanan. Silakan Zidan. Iya, Pak. Harapan dan Kalau cita-cita. harapan saya sih ini Pak, supaya ilmu yang diajarkan sama dosen-dosen, ilmu yang dibagikan, semoga aja bermanfaat gitu buat masa depan kita, buat agama ataupun buat kehidupan kita sehari-hari. Semoga semuanya gitu kita bisa teruskan entah ke anak kita atau entah nanti kita jadi dosen atau jadi guru, meneruskan Amin. itu ke orang-orang yang kita kenal. Amin. Bagus sekali. Tuh, cita-cita. Cita-cita. Kalau cita-cita saya sih lebih kayak ingin mengubah negeri ini gitu loh, Pak. Amin ya Allah ya, semoga Allah kabulkan ya, dimudahkan, dilancarkan. Amin. Semuanya juga sama ya, semuanya doa yang sama untuk semuanya. Oke, silahkan Trisna. Harapan dan cita-cita barangkali ada yang sampaikan? Harapan saya sama seperti Zidan sih. Saya harap ilmu yang sudah diajarkan dosen semoga bermanfaat, dan juga saya bisa mengamalkan ilmu tersebut dan bermanfaat juga buat orang-orang lain di sekitar saya. Ya. Dan cita-cita saya ingin bisa bermanfaat sih buat orang lain gitu. Oke, sebaik-baik orang adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang. Bagus, good. Oke, Betul, Indan, betul. silahkan lanjut Indan. Harapan dan cita-cita. Harapannya ini untuk siapa Pak maksudnya? Untuk diri sendiri. Harapan untuk aku semoga sehat dan tidak pernah capek untuk belajar. Oke. Itu sih. Karena dengan kita sehat, kita nggak capek untuk belajar, aku rasa banyak banget hal-hal yang mungkin akan bermanfaat juga untuk kehidupan kita selebihnya, dan untuk teman-teman juga semoga sehat selalu dan tidak patah semangat untuk belajar. Amin ya rabbal alamin. Kalau cita-cita aku, semoga aku bisa terus belajar, sekolah, kuliah, dan bisa tetap berkarir di dunia perkantoran. Amin. Bagus sekali ya harapan cintanya. Silahkan Vero. Oke. Harapan saya dan cita-cita saya, yang pertama harapan. Untuk harapan saya kepada diri saya sendiri supaya bisa lulus tepat waktu, dan semoga nanti Pak Asep bisa deh jadi dosen pembimbing saya. Amin. Gitu. Siap. Usulkan saja. Untuk cita-cita saya setelah lulus, saya ingin membangun bisnis saya sendiri supaya bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Luar biasa, amin ya rabbal alamin. Bagus ya, cita-cita harapan semuanya bagus-bagus ya. Semoga Allah mengabulkan, memudahkan, melancarkan, mengabulkan harapan dan doa serta cita-cita Anda semua ya, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir saya akan tutup dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya bergabung di ngobrol bareng Zoom meeting perdana ini. Insya Allah nanti akan saya share ke teman-teman grup ya, mahasiswa mungkin ke beberapa grup ya, dan semoga menginspirasi, memotivasi teman-teman yang lain di edisi selanjutnya. Kemudian doa saya untuk Anda berlima ini, semoga keinginan, harapan, cita-citanya dalam studi, dalam karir, dalam jodoh, dan dalam kehidupan dunia akhirat, Allah mudahkan, lancarkan, dan sukseskan. Amin ya rabbal alamin ya. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sampai ketemu di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sama-sama ya. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia selalu untuk Anda ya. Amin.